pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Namanya di sini tertara Mbak Sela Nadia ya. Iya, betul. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Boyolali. Dari Lari. Iya. Jauh juga ya, Mbak. Iya, Salah lumayan. juga. Ini 1 jam. 1 jam. Iya. Ini dari Boyolali tadi atau enggak? Dari rumah teman sini sama kita. Oke. Terus sehat? Kabar sehat? Sehat tapi sedikit capek. Capek. Capek apa itu? Maksudnya capek gimana? Capek karena jalan-jalan sih, bukan capek apa. Tapi ya ada sedikit capek yang mengganggu gitu. Jalan-jalan kemana kemarin, Mbak? Jalan-jalan ke Solo. Ke Solo. Iya, ke Solo, Jakarta ya. Iya. Ke Keraton enggak? Maunya sih gitu tapi panas banget jadi nggak jadi gitu. Keraton juga ya itu Jalan ya? Iya, enak itu. Oke, jadi tujuan Mbak Sela sini itu kalau boleh tahu. Jadi saya itu ada problem yang menurut saya itu harus membutuhkan pendapat dari orang lain gitu. Kayak gampangnya itu saya mau konsul gitu loh tentang permasalahan saya gitu kan. Konsulnya apa? Maksudnya problem yang Mbak Sela pengen ceritain. Jadi itu kan perempuan itu kan terkenal sama rempong, ribet gitu ya. Nah saya itu dicap seperti itu Kak, karena kayak saya itu kalau kemana-mana yang harus bawa ini, harus bawa itu, harus sedia ini, harus sedia itu. Jadi kan menurut orang-orang itu bener-bener apa sih itu ribet, terus jadi bikinnya tuh saya kelihatan lelet, saya kelihatan lama, padahal saya tuh mempersiapkan gitu. Dan saya tuh bingung Kak, emang itu semerugikan itu ya orang-orang gitu. Saya mau bertanya Itu aspeknya maksudnya rempongnya di tiap apa? Waktunya. kalau habis sholat, ya kan kalau habis sholat kan biasa ya nanti pakai wudhu dulu, terus bersih tas dulu, apa pakai bedak dulu, apa pakai sunscreen dulu kan ya itu biar kita itu terjaga dari sinar matahari gitu loh. Tapi orang nggak, kamu itu lama gitu loh, kamu tuh lama gitu loh. Saya tuh astagfirullahaladzim kok kayak gitu ya. Terus saya kayak perfeksionis banget sih jadi orang kayak gitu. Nggak bedaan kan juga nggak apa-apa gitu loh. Lebih seringnya ketika itu ya, waktu sholat atau di waktu-waktu lain, maksudnya kayak nggak cuma mau pergi atau pas di rumah aja juga ya. Pas di rumah tuh juga lebih ke ini sih, kalau rempongnya enggak, tapi belum kelelet gitu loh. Soalnya saya tuh kalau dipanggil 1-2 kali tuh belum mau langsung gitu loh, baru 3-4 baru mau jalan gitu ya. Tapi kalau leletnya di luar ruangan, maksudnya di luar rumah sama kan atau enggak? Kalau leletnya di luar rumah itu saya tuh merasa kayak itu saya tuh nggak sadar kalau saya tuh lelet gitu loh. Kayak kalau keluar rumah kan kita harus pakai hoodie dulu, pakai jaket gitu, terus pakai sepatu. Ya itu kan di luar kendali saya. Mungkin berarti kan kayak partner saya itu yang kecepatan nggak sih kayak gitu. Kan saya juga makainya pun juga nggak lama menurut saya gitu loh. Tapi mereka itu kayak ya ampun lama banget gitu loh. Saya itu kan jadinya nggak enak ya perasaannya. Terus saya tuh nggak sadar ngelakuin itu kayak ya udah ngalir aja. Itu perasaannya itu ya tanpa sadar. Iya tanpa sadar. Kalau di rumah emang saya sadar karena saya tuh udah kayak kalau udah tiduran itu kak udah males gitu loh. Dengar sebenarnya tapi udah amat gitu loh. Terus dari denger ya. Dengar sebenarnya. Agak malas. Iya agak males aja. Agak malas. Itu terkait tadi kan kalau soal rempong kan harus kayak nggak enak sama orang lain namanya. Nah itu Mbak Sela sendiri pernah nggak kayak persiapannya dulu jadi atau untuk penyelesaian problem sendiri terkait masalah rempong udah pernah? Udah pernah. Nah itu ngapain? Kalau saya pergi ya jam 10 gitu mas, nanti
saya persiapannya itu dari jam 8 gitu. Biasanya kan saya persiapan jam 9. Itu ternyata nggak cukup karena kayak harus nyetrika baju dulu, nyetrika jilbab biar tegak paripurna, terus kayak apa-apa gitu, jadi lebih lama gitu loh. Tapi ternyata bisa sih kalau lebih dulu gitu. Bagus sih, maksudnya kan kayak persiapannya jadi lebih mundur kan. Ya, tapi kayak pas kita jalan gitu loh mas, kayak pas pergi gitu, pas habis sholat kan ya harus prepare ulang lagi kayak dari lagi itu lebih lama lagi. Jadi rempongnya sebenarnya sekarang ini udah enggak sebelum pergi, cuma pas di tengah-tengah aktivitas. Iya, kalau sebelum mau pergi sekarang saya udah kayak agak ngurangin gitu loh mas, kayak oh kalau aku pergi jam 10 saya harus persiapannya 2 jam lebih awal gitu. Udah pernah itu coba konsum atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali. Selain rempong ada nggak maksudnya yang harus dikonsulkan? Ini kalau tengah malam gitu loh mas, saya itu suka kayak tiba-tiba itu kepikiran yang enggak gitu kak, overthinking. Tapi overthinkingnya itu ya kok kenapa harus yang jelek-jelek terus gitu loh, kayak saya itu kayak kalau siang ini merasa saya itu benar orang yang bekerja, kalau malam itu kayak saya tuh gak ada apa-apa gitu loh jeleknya gitu, jadinya bikinnya susah tidur, terus tidur jam 2 jam 3 kan itu nggak baik sama buat kesehatan. Saya itu nyeselnya di situ, kenapa sih harus kayak overthinking terus jadinya tidurnya kan mundur gadang, hasil nanti bangun paginya tuh juga nggak bisa. Apa ya spesifiknya, maksudnya overthinkingnya itu meliputi halnya apa aja yang belum jelas kan tadi kan dijelasin kayak bulan itu udah di mana kayak di keluarga gitu loh, kayak saya itu kayak merasa beban orang tua yang udah nyekolahin gini-gini. Saya mikir besoknya mau jadi apa ya, kayak kerja di mana ya, bisa nggak ya kayak bantu orang tua lagi gitu kan, karena saya anak terakhir juga ya mas, jadi kayak saya merasa harapan terakhir orang tua saya itu ada di saya gitu loh. Sudah pernah cerita saudara mungkin terkait masalah ini? Enggak, kalau saya tuh sama orang tua sama saudara itu benar-benar tertutup karena saya harus terlihat kuat di depan mereka gitu loh. Saya nggak mau saya itu terlihat lemah, kayak sebenarnya saya pusing sebenarnya saya, tapi saya nggak pernah cerita ke mereka, jadi mereka tahu saya cuma baik-baik aja. Susah gitu harus tapi nggak apa-apa, lanjut aja ini. Kalau orang lain maksudnya terkait yang tadi balik lagi ke rempong tadi ya, pernah nggak sih disinggung orang, tak itu teman atau pacar mungkin atau kita? Pernah sih kak, lama banget sih gitu loh kak, bukan lama, saya bilang gitu kak, biasanya agak kayak merasa masuk kak gini lama sih gitu loh, tapi saya ngerasa sih emang agak lebih lelet dari kamu, tapi kak ya pernah sering mas kayak ih bos dong bukan cepet gitu, lama banget sih gitu pernah, tapi kayak saya tuh mau menganggap itu kayak yaudah angin lalu gitu loh, tapi saya tuh tetap habis itu kepikiran cuma selama itu ya gitu, mau coba nggak kepikiran tapi tetap hasil kan kepikiran ya, namanya manusia gitu. Tapi berulang ya? Iya, nggak sama sekali. Oke. So, jadi menurut Mbak Sila sendiri terkait overthinking sama apa tadi rempong ya, itu kan perfeksionis Mbak Sila itu. Nah itu kan Mbak Sila mikir wah ini udah nggak bisa jalan ini, buruk maksudnya kan. Nah itu kalau Mbak Sila sendiri kepengen berubahnya gimana? Kalau kayak rempong tadi ya saya ini mengakalnya dengan ya tadi bangun lebih cepat. Kalau di pas di perjalanan atau setelah apa saya mau ada prepare itu saya harus lebih duluan selesai daripada
teman saya. Jadi kak sholat nih, teman saya belum selesai, saya udah selesai dulu. Jadi saya udah ada prepare lebih dulu sekitar 10 sampai 15 menit gitu loh mas. Alhasil leletnya nggak terlalu kelihatan yang lama banget gitu loh. Itu juga udah saya lakuin, udah mulai saya ubah sedikit-sedikit. Terus yang pengen diubah secara signifikan namanya Gimana ya, mungkin saya tuh lebih ke ini sih mas, kayak perkataan orang gitu loh. Saya kan orangnya berperan ya gitu. Jadinya lebih mikirin kata orang gitu. Saya sendiri udah berusaha kan, udah berusaha memperbaiki, cuma emang mungkin saya itu belum bisa menerima apa ya yang dijudge ke saya gitu lah, rempong, lelet itu saya masih belum bisa terima. Mungkin ya perlu waktu ya buat menerima itu ya mas. kalau overthinkingnya gimana? Nah, kalau overthinking kan saya tuh seringnya tuh di jam 4 jam 12, jam 1, jam berapa gitu ya. Saya itu ngakalinnya saya harus lebih cepat tidur di sebelum jam itu. Kalau bisa, kalau emang bisa. Kalau emang saya tulang nggak bisa, saya apa ya? Saya move ke hal-hal yang bikin saya happy gitu loh, kayak scroll TikTok yang lucu-lucu, lihat mukbang, lihat cipu, gitu kan lucu-lucu ya. Jadi saya tuh kan nggak kepikiran sama overthinking ini. Pernah obat atau obat maksudnya? Dulu pernah. Dulu pernah. Nama obatnya apa? Saya tuh ngobatnya ngaco ya mas, itu kan pakai anti, kan ada yang bikin tidur ya, itu saya tidur. Kalau enggak saya ke apotek, saya ngakunya pilek nih, pilek, tapi saya minta yang ada obat dosis tidurnya gitu loh, biar saya itu tetap tidur. Terus saya itu cuma pilek biasa tapi minta yang ada dosis tidurnya biar saya tetap tidur. Pakai efek samping. Iya. Pernah nggak pas konsumsi obat tapi malah nggak tidur? Nggak pernah sih, mesti Pasti tidur. tidur. Iya. Terus nanti bangunnya tuh kak jam 9 sampai 10 pagi itu baru bangun. Ini efeknya kali ini. Apa sih mbak? Iya kan. Tapi ya jadi overthinking, oke, kita pergi overthinking aja daripada muter-muter kan. Awalnya ngerasain overthinking mulai sadari itu kapan? Mulai susah tidur lah. Saya itu sejak ini lulus dari sebelum masuk kuliah, jadi kayak kelas 3 SMA itu mas, yang kita lagi sibuk-sibuknya SNM, SBM gitu kan. Saya ditolak SNM itu pasti banget. Saya ada masalah sama sama cowok saya gitu loh. Nah masalahnya itu juga masalah yang kayak menurut saya itu bukan masalah biasa gitu, kayak diselingkuhin gitu. Menurut saya kak, kenapa dua hal yang menyakitkan itu terjadi dalam satu waktu gitu loh mas. Kayak SN itu ditolak, ditinggal pacar dengan cara diselingkuhin. Saya mikir lah, kurang saya di mana, apa saya kurang berusaha, apa saya kurang berdoa, udah semuanya itu campur aduk gitu loh. Masalah pendidikan, masalah cinta, harusnya saya tuh butuh support dari orang-orang terdekat saya, tapi saya masih kayak merasa kayak gitu loh, ditinggalin gitu aja ya. Putus akhirnya atau Ya masih jalan? putus secara nggak baik-baik, karena saya juga merasa kamu memutuskan saya juga nggak baik gitu loh, dengan cara selingkuh itu kan udah keluar dari jalur Masih berhubungan kan sampai sekarang. Kalau hubungan nggak bilang respect kan, dan enggak. walaupun masih sering lihat story, cuma ya emang nggak berhubungan aja. Jadi kontaknya nggak putus ya, maksudnya kan masih lihat story-nya masih. Tapi kayak udah cuma lihat aja. Waktu selingkuh ngeblok ya, maksudnya ngeblok akunnya atau kontak Ngeblok sih kak semuanya, saya semuanya. ya itu yang bikin, menurut itu yang bikin saya tersiksa gitu loh. Terus alhasil itu berdampak sama saya sendiri, jadi saya itu jadinya males belajar. Setelah itu saya tuh males belajar, gak ngerasa udah nggak ada semangat lagi. Terus kayak udah ditolak sekali tuh menurut saya kayak anjay udah nggak bisa nih saya gitu. Saya alhasil nggak pernah buka buku, nggak pernah ini, padahal kan saya harusnya harus lebih banyak buka buku kan,
tadi kan mempersiapkan SBM gitu. Tapi saya nggak, akhirnya sampai saya nggak daftar SBM karena males, udah berpikiran nggak mau kuliah aja, mau kerja aja, mau cari duit, mau sibuk gitu, sampai kak udah buntu gitu loh. yang asmara sih ya. Iya. Ya kalau cinta itu memang kata orang sih, cinta itu buta. Bener sekali. Tapi akhirnya sekolah atau kuliah. Iya, dia udah perdorongan dari orang tua gitu. Karena hubungannya ini kan juga orang tua saya tahu ya mas, sebenarnya mereka juga curiga ini kenapa anak saya sampai kok kayak gini kan, bukan Sela yang mereka kenal gitu. Kayak saya itu jadinya ngurung di kamar terus, malas keluar, malas bersosialisasi, malas baca buku, adanya itu cuma makan, keluar, tidur, keluar, makan, tidur lagi gitu loh mas, setiap hari. Terus akhirnya orang tua saya tanya kenapa, ya saya ceritain lah masalah ini, terus baru di situ orang tua saya tahu oh permasalahannya di sini. Terus mereka kayak ngasih dorongan, udah nggak apa-apa gini wes kak, kan masih perjalanannya masih panjang, masih jauh gitu. Kalau cuma difokuskan buat masalah yang sepele menurut orang tua saya, ini masalah yang sepele gitu, menurut saya kan nggak sepele ya gitu. Terus orang tua saya juga ngasih dorongan, ngasih fasilitas, akhirnya saya tuh disuruh ikut bimbel, disuruh ikut OF, terus daftar aja yang mau kuliah mana yang mau daftar gitu. Tapi orang tua saya kan kayak nge-pressure saya harus negeri dulu gitu ya. Terus akhirnya saya mencoba, ternyata yang ada kan masih juga itu masih di UIN ya, yang pas UM apa UM ya, UM itu ya, ujian mandiri itu. Terus habis itu saya juga udah coba daftar ke swasta juga. Itu berkat saya mau bangkit, dapat dorongan dari orang tua karena saya udah berani bercerita, karena sebelum itu saya nggak mau gitu. Saya ya masalah saya sendiri, saya punya saya sendiri, alhasil kan bikin saya kayak down gitu loh. Sampai saya itu juga sakit mas, sampai pingsan ke kamar mandi lah gitu. Terus saya tuh nggak pernah gitu loh sampai pingsan di kamar mandi baru pertama kali. Media dari ya tadi putus cinta terus sampai down, cowoknya yang harus bertanggung jawab semua itu. Oke, ya alhamdulillah ya mbak, tadi udah akhirnya mau bangkit masih kan dari dorongan orang tua, jadi sekarang udah nggak tertutup dong sama orang tua atau masih? Kayak saya tuh kalau ceritain kalau udah kepepet gitu, kalau udah saya udah butuh, udah nggak bisa nyelesain sendiri, baru saya cerita. Cuma ke orang tua kan? Kalau saya lebih spesifiknya ke kakak sih, karena merasa kayak dia tahu saya gitu loh. Kalau sama bapak ibu itu terkadang mereka kayak belum bisa menerima, bukan belum bisa menerima, belum bisa lebih memahami saya gitu loh, karena mungkin ya alter mereka muda dulu sama saya muda kan beda ya, jadi saya lebih nyaman cerita ke kakak sih. Cukup sih mbak, ini udah jadi masalahnya mbak Sila tadi kan. Yang pertama Nepong, nah pengen apa tadi, pengen ada Nepongnya hilang, jadi perasaan ke orang lain itu biar nggak tersinggung atas Nepongannya. Jadi mbak Sila pengen lebih terbuka kan. Terus yang kedua tadi ada masalah thinking mengenai ketidakpuasan diri ya. Merasa kayak kurang terus gitu. Oke. Terus tadi mbak Sila udah, kalau Nepongnya tadi kan persiapannya jadi lebih mundur. Terus kalau yang overthinking udah juga minum obat, terus sekarang lebih positif lagi ya pak, main TikTok. Iya, sama cari kesibukan sih, kalau ikut organisasi atau ikut apa yang begadangnya itu yang bermanfaat. Rasanya tiap overthinking kan pasti gak enak ya pak. Udah bagus sih mbak tadi, kayak udah mencoba self problem.
bisa yang sudah ada tadi, terus coba nyelesain masalah sendiri udah bagus itu, maksudnya nggak perlu kayak penanganan di dalam lagi lah. Terus harapannya tadi boleh diulang. harapan saya sih saya bisa lebih terbuka ya sama orang tua yang pertama, terus saya lebih kayak bisa lebih menghargai diri saya lagi gitu, terus kayak nggak terlalu mikirin omongan orang gitu, soalnya kan itu kayak buat saya itu omongan orang itu benar-benar apa ya, mengganggu saya, racun buat saya setidaknya harus menutup telinga gitu biar Nah, ya, karena kan mulut orang banyak ya, teman saya cuma 2, nggak bisa nutup mulut semua orang, yang bisa saya tutup cuma telinga saja. ya bagus itu. Oke. Jadi kalau dari analisis pertama ini Mbak Sima itu kayak bukan nggak sih, kayak Mbak Sima sendiri terlalu banyak mikirin perasaan orang lain sih. Mbak Sima terlalu menyerap energi orang lain, kan itu omongan, kan itu kayak minim ekspresi atau gerak-gerik orang lain yang apa, yang Mbak Sima itu kurang nyaman kalau buat Mbak Sima sendiri. Terus kalau yang overthinking tadi ya hampir sama sih ya sebenarnya. Masalah yang pemicunya kan tadi hampir sama, karena ya, faktor orang lain kan, Iya. gara-gara orang lain, terus karena pacarnya tadi, karena putus cinta. Itu bikin nambah yang overthinking, nggak kurangnya apa gimana gitu. Masih sampai sekarang maksudnya. Masih sih, tapi karena udah kayak bodo amat ya, lebih sekarang alhamdulillahnya ya Mas ya, udah bisa lebih cuek gitu loh sama orang lain, terus kayak sama diri saya sendiri, sama omongan orang lain. Dan saya tuh menyiasatinya dengan ya, kalau hubungan saya, kalau maksudnya kisah cinta saya apa yang berkaitan dengan kehidupan saya, itu yang tahu cuma saya, orang lain tuh taunya cuma yang mereka saya kasih lihat aja gitu, yang nggak mereka lihat kan banyak ya, ya udah kayak wis Berarti selanya ada dua ini ceritanya. ya, sela yang mikirin sama sela yang bodoh amat. Tapi sekarang lebih, kalau saya merasa alhamdulillahnya sekarang lebih banyak sela yang bodoh amat. Itu aman. Nanti kita dilanjutin aja sih buat kayak masalah rewardnya atau reformnya tadi, kayak persiapannya dulu 1 jam lebih awal atau 2 jam lebih awal. Nah, itu tetap harus dilakukan terus, karena itu kan juga mempersingkat juga biar orang lain juga merasa terganggu. Atau enggak, coba Mbak Sila nanti ya coba memberi pengertian lah sama orang lain. Udah pernah kayak maksudnya ngasih tahu ke orang, Udah sih Mas, tapi ada yang menerima dan ya wajar ya. ya Saya kasih tahu kalau ya namanya wanita ya gini, persiapannya lebih banyak dari cowok gitu. Cowok pakai celana, pakai baju, udah. Kalau cewek harus pakai ini, pakai itu, belum jilbab, belum yang ngerapiin apa jilbab, terus dandan. Nah kan cowok nggak dandan gitu loh. Tapi ya mereka ya ada yang oh iya bener sih, tapi ada yang ya tapi nggak seribet ini gitu kan. Ya, saya terima aja. Bikin kritik juga buat saya biar lebih cepat persiapannya. udah bagus gitu. Maksudnya kayak ya mencoba orang lain yang tahu yang maksudnya Mbak Sila itu, dan juga mungkin lebih kalau ngasih tahu nanti lebih ke manfaatnya, coba ke orang lain kayak teman udah punya pacar kan, nah itu kalau buat si mas pacar, nah itu coba dikasih tahu, maksudnya dan itu lebih biar buat nanti kamu juga senang dan Iya sih, kayak sebenarnya dandan pun sebenarnya buat wanita itu kayak kepuasan diri sendiri ya Mas, buat yang kepuasan diri sendiri. Tapi kan kalau sama cowoknya, kalau sama orang lain kan Kak, kita jalani sama temen, kalau temennya cantik kan juga
dilihat, pengennya gitu. Kalau temannya rapi kan juga enak kan dilihat gitu sebenarnya. Sama-sama menjaga aja nggak sih sebenarnya? Coba nanti kasih mas aja. Aku juga sih, soalnya temen banyak. Kalau kalau saya lebih ke nggak apa-apa sebenarnya karena dia wajar kalau saya kayak gitu. Tapi kalau teman saya itu lebih kayak astagfirullahaladzim nggak bisa kalau dia saya tuh repot. Intinya ke situ. Lebih sering kalau jalan sama teman cewek atau cowok? Berarti lebih cowoknya. Kadang cowok balance sih kalau ya kalau emang harus mau sama cowok ya cowok, kalau sama cewek ya cewek. Tapi kalau sama cewek ya sama kan bengkoknya mas, jadi ya wes hati klop gitu. Ya pernah berarti ya dapat apa komplain dari sama-sama cewek. Pernah sih pernah. Kayak terlalu suwe buat pulang seorang cewek itu kalau terlalu lama gitu. Tapi aku ngelihat dia itu dia agak tomboy mas masalahnya kayak jadi nggak terlalu sefeminim saya gitu. Jadi dia emang basicnya agak tomboy, terus dia pun nggak berjilbab kan, jadi harus kayak gini pakai burger udah selesai gitu, cuma pakai lipstick lah. Saya kan harus jilbaban, benerin cepol, benerin ini jarum gitu kan. Udah pernah itu contoh pakai juga dia langsungan biar anaknya mempersingkat waktu juga. Kalau cuma pergi ke deket-deket ya, tapi kan kalau jauh ya saya tuh merasa nggak nyaman mas, karena kan pakai pakai helm ya, jadi nanti kan kayak untuk gitu loh. Kalau pakai yang kayak gini kan enak nih, nanti bisa kayak ditekuk kemana, terus ini itu nanti kan dirapiin lagi lebih cepat sebenarnya. Kalau emang cuma di deket-deket emang saya seringnya pakai jilbab yang langsung. Ya bagus sih kan. Penyelesaiannya juga udah rapi kayak tadinya. Untuk saran aja buat Mbak Sela tetap lanjut maksudnya dia kayak masalah rempong tetap mundurin waktu persiapannya, ngasih pengertian sama teman-teman yang lain yang nanti diajak keluar juga itu tetap harus terus dilakuin, jangan di stop karena kalau di stop takutnya balik lagi ke awal. Paham ya? Terus kalau misalnya overthinking tadi kan Mbak Sela main TikTok sekarang dan nggak kondisi berarti itu udah bagus, malah lebih bagus lagi coba baca buku. Ya, kalau lihat handphone kan pasti mata Mbak Sela ini minus berapa? 3. Nah itu juga parah juga. Jadi kalau sebelum itu main handphonenya berapa jam itu? Sampai kayak kadang tuh masih di TikTok ya, sampai ketiduran. Tapi buat Iya. nah itu coba nanti anu yang lain entah baca buku atau baca mungkin cerita apa video call. Kalau sekarang kan ada video call sleep gitu kan, telepon sampai tidur kan ada mas pacar. Saya nggak suka mah kalau kayak gitu. Suka. Iya. Tapi si mas pacarnya sering minta atau enggak? Tahu karena saya nggak suka jadi nggak pernah minta. Minta. Kalau ke temen Nggak pernah juga. nggak pernah juga. Saya tuh kayak tipe yang nggak mau ngerepotin gitu loh. Kalau kayak gitu kan menurut saya kan ngerepotin ya. Saya lebih suka scroll TikTok aja yang nggak ngerepotin orang, cuma ngerepotin HP saya sendiri. Cuma coba aja sih Mbak, takutnya kan nanti jadi tambah minusnya kan. Tidak baik juga sama kesehatan itu kalau terlalu banyak mendadak. Oke. Udah itu aja di sementara tetap dilanjutin pencegahannya dari Mbak Sila sendiri, terus sarannya coba dulu aja kalau cocok atau enggak sarannya lagi. Kalau misal kurang cocok nanti kita bicara lagi di pertemuan berikutnya. Nanti saya hubungi lagi kalau misal ada hal-hal yang perlu ditambahin. Iya. Terima kasih.